Hujan Terelie, bagian kelima. Ruangan putih 4x4 meter persegi dengan lantai pualam tampak lengang. Gadis berusia 21 tahun yang duduk di atas sofa hijau menyeka ujung matanya. Mengenang dan menceritakan kembali kejadian 8 tahun lalu itu tidak mudah. Bahkan dia baru mulai pada hari pertamanya. Apakah ibu anak laki-laki itu selamat? Elijah bertanya. Adalah tugasnya menjaga ritme cerita dari pasien, memastikan semua hal disampaikan. Gadis di atas sofa hijau mengangguk. Kondisinya buruk. Tubuhnya tertimpa 2 rak toko, kakinya terhimpit, tidak bisa bergerak. Tapi ibunya selamat, seperti ada keajaiban di sana. Lengang lagi sejenak. Keajaiban. Kamu benar, itu sebuah keajaiban. Elijah berkata lembut, menghela napas samar. Siapapun yang selamat dalam kejadian itu sesungguhnya mendapatkan keajaiban. Hanya 10% penduduk bumi yang selamat, 1/10. Takdir tanpa perasaan memilih siapapun yang dikehendakinya. Mungkin keajaiban itu datang melalui pertolongan serta doa-doa dari orang yang tidak kita kenal. Esok berseru melihat tubuh ibunya. Sendirian dia berusaha memindahkan rak toko, tetapi gagal. Tenaganya terlalu lemah, sementara rak terlalu besar. Di luar, Lail berteriak meminta tolong membuat 2 petugas yang sedang di dekat mereka berlarian. Ada korban yang terjepit, segera kirim ambulans. Salah satu petugas memeriksa cepat ke dalam toko, bicara lewat handy-talkie yang dibawanya. Temannya juga ikut masuk. Mereka hati-hati mengangkat rak. Ibu Esok tidak sadarkan diri, wajah dan tubuhnya putih oleh tepung terigu. 5 menit, salah satu ambulan merapat di depan toko. Tandu diturunkan. Tubuh Ibu Esok dibawa hati-hati. Lail dan Esok ikut naik ke dalam ambulans. Dengan sirene kencang, mobil itu membelah jalanan basah, menuju rumah sakit yang masih bisa beroperasi di tengah situasi kacau balau. Terlalu banyak korban di kota itu, terlalu sedikit tenaga medis. Separuh lebih rumah sakit ambruk, instalasi gawat darurat terganggu. Tapi Ibu Esok berhasil mendapatkan pertolongan pertama. Ada ribuan korban lain yang tidak seberuntung ibunya, terlambat ditolong. Berhari-hari kemudian, lebih banyak lagi korban yang ditemukan meninggal tanpa sempat menerima pertolongan. Mereka terjepit di bawah tembok, tertimbun di lantai bawah, kehabisan makanan dan minuman. Jaringan listrik di gedung-gedung penting seperti rumah sakit segera menyala dengan menggunakan genset. Beberapa alat komunikasi juga bekerja malamnya. Telepon satelit bisa digunakan selain handy-talkie yang tidak membutuhkan jaringan. Berita dari berbagai negara berhasil dikirim lewat radio 24 jam setelah kejadian, cara paling konvensional. Tapi sisanya butuh waktu lama untuk pulih. Siaran televisi baru pulih 2 bulan kemudian, dengan cakupan terbatas dan kualitas tayangan buruk. Malam pertama, Lail dan Esok menginap di rumah sakit yang merawat Ibu Esok. Lebih tepatnya, itu rumah sakit darurat. Bangunannya hancur separuh, tapi rumah sakit itu masih bisa beroperasi. Dokter menggunakan peralatan medis yang tersisa, juga obat-obatan. Tenda-tenda besar didirikan marinir di halaman rumah sakit 2 jam setelah gempa. Pasukan militer itu mengagumkan. Mereka juga kehilangan keluarga, kerabat, dan rumah. Tapi dari barak militer mereka menyebar ke seluruh kota. Bekerja cekatan membantu apa saja sepanjang sore. Prioritas pertama adalah membantu rumah sakit. Kamu sudah makan, Lail? Esok bertanya, beranjak duduk di sebelah pukul 7 malam. Lail mengangguk, memperlihatkan potongan roti di tangannya. Tadi ada yang membagikan roti. Ibumu sudah siuman? Lail bertanya pelan. Esok menggeleng, menoleh ke tenda di belakang tempat ibunya dirawat. Kamu mau? Lail memotong rotinya, menyerahkannya kepada Esok. Terima kasih. Esok menerima potongan roti. Mereka diam, mengunyah roti masing-masing. Mereka berdua duduk di dekat salah satu tenda. Halaman rumah sakit itu sesak oleh pasien. Tenda-tenda darurat tidak mampu menampung. Beberapa pasien tidur di terpal-terpal terbuka.
Suara bising terdengar memenuhi kompleks darurat, berseru-seru. Setiap kali ambulans memasuki halaman, itu berarti pasien kembali bertambah. Malam itu, mereka tidur meringkuk di sudut salah satu tenda. Hanya beralaskan kardus, menggunakan tangan sebagai bantal. Seharian lelah, fisik mereka butuh istirahat. Mereka jatuh tertidur dengan cepat, di tengah kesibukan dan ingar-bingar. Esok harinya, lokasi pengungsian diumumkan wali kota yang juga selamat dari gempa bumi. Ada 8 lokasi di seluruh kota. Salah satu yang paling dekat dari rumah sakit adalah stadion sepak bola, pengungsian nomor 2. Stadion besar itu runtuh 2/3, tapi yang diperlukan adalah lapangan luasnya. Di sana marinir membangun puluhan tenda raksasa. Juga dibangun dapur umum, instalasi air bersih, dan apapun yang bisa disediakan untuk keperluan korban gempa bumi. Wali kota mengimbau siapapun yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menuju lokasi pengungsian. Lail terbangun saat sinar matahari menerobos tenda. Esok tidak ada di dekatnya. Mungkin sedang menemani ibunya. Dokter dan suster yang masih sibuk menangani pasien baru di tenda tempat Lail tidur tidak memperhatikan. Ada banyak penduduk yang menumpang tidur di halaman rumah sakit. Lail melangkah keluar. Matahari tidak bersinar terik seperti biasanya. Dia mendongak. Langit seperti tertutup sesuatu. Lail terbatuk menghirup udara pagi. Abu letusan Gunung Purba yang telah menyebar jauh 24 jam terakhir telah tiba di kota mereka. Seperti cendawan raksasa, abu itu akan menutupi seluruh permukaan bumi dalam waktu beberapa hari ke depan. Atap-atap tenda dipenuhi tumpukan abu setebal 2 cm dan guguran abu terus turun. "Kamu harus mengenakan masker, nak," salah satu marinir menegurnya. Lail menoleh. Marinir itu memberikan masker kain. "Setiap kali berada di ruangan terbuka, kenakan masker. Abu ini berbahaya bagi kesehatan." Lail mengangguk, bilang terima kasih, menerima masker itu, dan mengenakannya. Jika letusan gunung masuk skala 4 atau 5, abu yang diseburkan gunung itu radiusnya terbatas dan tidak tinggi. Dalam beberapa hari, seluruh abu akan luruh ke permukaan bumi. Tapi ketika gunung purba seperti Toba meletus 73.000 tahun lalu, material abu yang dikeluarkannya menyembur hingga lapisan stratosfer dengan radius puluhan ribu kilometer. Abunya tiba di benua Eropa dan Amerika. Hal yang sama terjadi dengan letusan gunung kemarin pagi. "Selamat pagi, Lail." Lail menoleh. Itu suara Esok. Dia mulai hafal suara serak itu. "Kamu sudah mengenakan masker?" Esok mendekat. Dia juga mengenakannya. Lail mengangguk, menatap sekitar. "Abu ini akan terus turun, semakin tebal. Kata petugas, nanti sore tebalnya mencapai 5 cm. Esok ikut mendongak, menatap langit yang kelabu. Tidak ada awan di sana, melainkan abu mengambang. Lail diam, menyeka anak rambut yang mengenai ujung mata. "Kita harus ke stadion dekat sini, Lail," melapor. Esok teringat sesuatu. Dia sempat mendengar pengumuman dari petugas. Marinir membangun tempat pengungsian di sana. "Bagaimana dengan ibumu?" Lail bertanya pelan. "Masih belum siuman, tapi kata dokter kondisinya stabil. Ibuku harus tetap dirawat di rumah sakit. Ayo Lail, mungkin ada sarapan di sana. Perutku lapar." Esok melangkah lebih dulu. Letak stadion itu tidak jauh dibandingkan dengan jalan kaki mereka kemarin, hanya 800 meter. Mereka berjalan tanpa bicara, memperhatikan sekitar. Pohon-pohon diselimuti abu, juga aspal dan atap rumah yang masih berdiri. Abu di mana-mana. Stadion ramai oleh lautan manusia saat mereka tiba. Ada puluhan meja tempat petugas mendaftar penduduk. Esok melangkah ke salah satunya. Lail mengikuti dari belakang. Saat itulah Lail tahu kabar tentang ayahnya. Petugas menanyakan nama, alamat, keluarga yang telah meninggal, dan keluarga yang kemungkinan masih hidup. Lail menyebutkan kota ayahnya bekerja di luar negeri, bertanya apakah ada kabar dari sana, apakah ada telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi kota itu. "Tidak ada, nak," petugas menggeleng. "Tidak ada telepon yang bisa dipinjam," Lail mendesak. "Tidak ada yang selamat di kota itu, nak." Petugas menghela napas prihatin.
Apa maksudnya? Lail menatap bingung, wajahnya pucat. Kami menerima kabar radio beberapa jam lalu. Seluruh pesisir benua dihantam tsunami 20 hingga 40 meter. Kota tempat ayahmu bekerja menerima pukulan paling serius. Mustahil ada yang bisa selamat dari hantaman gelombang air setinggi itu. Lail menggeleng. Dia hendak berteriak tidak terima. Itu pasti kabar keliru. Esok menggenggam jemarinya berusaha menenangkan. Aku harus menelepon ayahku. Aku ingin meneleponnya. Memberitahukan bahwa ibu sudah meninggal. Lail terisak. Mata Lail basah. Baru kemarin sore dia menyaksikan sendiri ibunya meluncur jatuh ke lorong kereta gelap. Pagi ini dia menerima kabar buruk berikutnya. Ayahnya juga telah meninggal. Maafkan aku, nak. Petugas menelan ludah. Kalian bisa menemui petugas di dalam stadion. Mereka akan memberitahukan lokasi tenda kalian. Nama kalian berdua sudah terdaftar. Ada pakaian ganti, selimut, masker, dan kebutuhan lain. Juga makanan dari dapur umum. Sekarang waktunya sarapan. Kami belum bisa menyediakan air bersih untuk mandi. Tapi untuk kamar kecil sudah tersedia. Esok menarik Lail agar segera masuk ke stadion. Di belakang mereka terdapat antrian panjang. Berikutnya, maju, petugas berseru. Dia tidak bisa berhenti melayani antrian hanya karena tangisan Lail. Lagi pula, ada banyak sekali pengungsi yang menangis pagi ini. Lail hanya diam sepanjang hari, melamun. Berita tentang ayahnya telah memukul sisa semangat hidupnya. Dia masih berharap ayahnya akan pulang minggu depan sesuai jadwal. Mereka berkumpul kembali. Dia bisa ikut ayahnya pindah. Itulah satu-satunya skenario yang ada di kepala Lail sejak gempa kemarin pagi. Bukankah kota tempat ayahnya bekerja jauh sekali? Bagaimana mungkin bencana gunung meletus juga tiba di sana? Kamu tidak menghabiskan sarapanmu, Lail? Esok bertanya. Lail menunduk. Sejak tadi, dia hanya mengaduk makanannya. Hanya 1-2 sendok masuk ke mulutnya. Dia kehilangan selera makan. Ibunya meninggal di lorong kereta bawah tanah, dan sekarang apa yang akan dia lakukan tanpa ayahnya? Mata Lail berkaca-kaca. Butir air menggenang di sudutnya, membesar, lantas jatuh mengalir di pipi. Lail selalu suka hujan. Dalam hidupnya, seluruh kejadian sedih, seluruh kejadian bahagia, dan seluruh kejadian penting terjadi saat hujan. Pagi ini, dia tahu ayahnya telah pergi selama-lamanya ketika hujan abu turun membungkus kota. Bukan hujan air, tapi tetap saja esensinya hujan. Bagaimana dia akan menghapus semua kenangan buruk ini? Sampai jumpa di part selanjutnya.